Baik, berikutnya Pak Saifuddin sebagai evaluator, sudah hadir Ibu Rindang sebagai peserta dan Ibu Ana sebagai mentor dan Bu Rindang sebagai peserta. Jadi presentasinya nanti setelah berkenalan, Ibu langsung aja ke isu ya, yang terpilih, lalu analisanya, dan setelah itu diteruskan dengan rancangan aktualisasinya. Mangga Ibu Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Evaluator, yaitu Bapak Dr. Saifuddin SSI, MSI, dan juga Bapak Nazarudin selaku coach dari kelompok 4. Berikut ini saya share screen presentasi dari saya ya Pak ya. Perkenalkan, saya Rina Mutuman Ninggar. Jabatan saya satu peran putra pertama pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang, dan unit kerja saya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Judul rancangan aktualisasi yang saya ajukan yaitu adalah optimalisasi sistem verifikasi berkas pencairan SPJ belanja berbasis online pada Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Identifikasi isunya yang pertama yaitu ada sosialisasi terkait informasi tentang perizinan online di website cipitertangerangkap.go.id untuk masyarakat dirasa masih kurang. Lalu kemudian ada proses verifikasi berkas surat pertanggungjawaban atau SPJ belanja pada subbagian keuangan terhambat karena ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh PPTK masing-masing bidang. Lalu yang ketiga ada pegawai tidak memiliki rincian terkait gaji yang diterima tiap bulannya. Saya coba nomor 1 yang terpilih saja ya. Ya, ini Pak. Kira-kira kan sebenarnya isu itu kan, masalah itu kan kita lihat dari fakta, dari bukti. Nah, kira-kira bukti yang relevan untuk mendukung adanya masalah nomor 2 ini. Ya, yang dilihat dari bendahara pengeluaran, saya menanyakan kepada bagian bendahara SPJ belanja ini Pak, terkadang PPTK bidang ini masih tidak lengkap mengajukan berkasnya Pak. Lalu kemudian juga kita tidak memiliki bentuk soft file atau arsip berkas secara digitalnya Pak. Oke, jadi itu Ibu tuliskan, Ibu survei langsung? Iya Pak, betul. Ada buktinya? Kebetulan saya tidak mendokumentasikannya Pak. Bapak, jadi gini, kita tahu ada masalah kita di fakta, ya kan? Kalau misalkan tidak lengkapnya gimana, baru kita tahu tuh. Berikanlah kita melihat menyatakan tidak lengkap karena ada yang kurang kelengkapannya. Jadi itu bukti sebenarnya. Gak apa-apa. Saya memperjelas seperti ini. Itu sebenarnya ingin tahu menurut Bu Rindang itu sesuai dengan nilai dasar yang mana. Ingat bahwa Ibu dalam fase habituasi mengimplementasikan nilai. Makanya saya tanya, kira-kira ketika saya mempertanyakan kejelasan itu terkait dengan nilai dasar yang mana. Untuk dari isu yang saya pilih Pak, ini masuk ke nilai dasar akuntabilitas, komitmen mutu, dan juga anti korupsi ya Pak ya. Dari kelengkapan berkas ini, akuntabilitas itu juga dia transparan. Jadi kalau misalkan tidak lengkap berarti tidak ada transparansi begitu Pak. Dari tiap bidang maupun dari bendaharanya, misalkan kelengkapan ada yang kurang tapi malah dicarikan saja gitu Pak. Lalu kemudian ada komitmen mutunya Pak. Ini di sini mengandung efektivitas dan efisiensi, juga ada inovasinya juga. Jadi untuk mempercepat proses pencairan itu, maka terpilihlah isu ini gitu Pak. Untuk komitmen itu masuk, lalu kemudian juga ada anti korupsinya, jujur. Di situ ada disiplin juga terkait kelengkapan berkas yang diajukan Pak. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau memang rancangan ini disetujui, itu punya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSI, MSI selaku uji, dan Bapak Nazarudin sebagai coach dari Ibu Rindang. Mohon izin Pak, memperkenalkan nama saya Nanopianti, Kasubag Keuangan pada DPPTSP, tempat Ibu Rindang bertugas. Saya tersentuh tadi Pak Saifuddin bicara tugas kita, apalagi sebagai pimpinan punya kewajiban untuk mendorong bahwa kita melakukan hal-hal yang positif untuk tujuan organisasi. Saya setuju Pak. Mohon izin dari yang disampaikan oleh Ibu Rindang tadi ada 5 isu aktual Pak, dan pada saat melakukan koordinasi dan konsultasi kami
ada satu hal yang memang menurut saya sangat bermanfaat untuk khususnya di Kasubag Keuangan Pak, di keuangan, yaitu yang tadi diambil adalah optimalisasi sistem verifikasi berkas pencairan SPG belanja berbasis online pada DPTSP. Karena memang perlu diketahui Pak, selama ini kami di keuangan dalam melakukan proses pencairan itu masih secara manual. Jadi banyak sekali yang bisa dibilang kelemahan atau kekurangan yang harus segera kami cari solusinya untuk gimana caranya dalam proses pencairan ini tidak terhambat. Karena ini sangat berhubungan dengan kas budget yang memang sudah ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Tangerang, sehingga tidak boleh ada keterlambatan dalam proses pencairan. Dengan apa yang disampaikan oleh staff saya Pak, Ibu Rindang, saya sangat support, saya sangat setuju, saya mendukung. Mudah-mudahan dengan isu yang diambil dapat bermanfaat untuk khususnya di keuangan Pak, dengan adanya sistem online sehingga meminimalisir adanya keterlambatan dalam proses pencairan. Priscilia harus menyelesaikan masalah yang ada atau yang ditemui. Untuk mengaktualisasikan semua agenda tadi Pak, dan untuk jadi dari semua nilai-nilai aneka tadi, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Jadi semuanya ini sebenarnya agar dapat bersinergi dengan semua sistem tata pemerintahan sekolah di Kabupaten Tangerang. Kepada yang terhormat coachnya Bu Sisilia Pak Nazarudin dan Bu Sisilia di tempat yang sedang pelatihan ini ya. Baik, mungkin penguatan yang diberikan adalah mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Bagian kerjasama itu sebelumnya dalam organisasi pemerintahan Kabupaten Tangerang itu adalah bagian kerjasama. Bagian kerjasama itu terdiri dari 3. Pada saat sebelumnya itu kerjasama. Oke, Bu Irma, nanti langsung ke satu kedua dilewat ya, isu yang terpilih aja ya. Oke. Ya, isu yang terpilih. Saya lanjut siapa ya? Adalah CPNS Pranata Komputer. Nah, selama kurang lebih 10 bulan ini saya mendapatkan isu, yaitu ada 4 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya asistensi pembuatan dokumen kegiatan perencanaan. Yang kedua, belum tersedianya teknik digunakan dalam Setda ini masih dalam bentuk manual Pak, yaitu dengan di print template tersebut terus disebarkan ke 9 bagian yang ada di lingkup Setda. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah selesai isi, baru dikumpulkan kembali ke bagian perencanaan dan diketik ulang ke komputer dan disimpan di penyimpanan lokal komputer. Nah, menurut saya ini tentunya kurang optimal dan tidak efisien, Bapak, karena akan berdampak yang pertama jika adanya perbedaan dengan template atau tidak sesuai berdasarkan RPJMD, pengikutan penamaan pada sistem ini nantinya terhambat dan berpengaruh untuk penyusunan dan penamaan pada RKA, DPA, dan selanjutnya. Apa yang membuat Bu Irma yakin ya bahwa kami percaya di tempat Bu Irma ada masalah? Setelah melihat isu tersebut, karena kalau menggunakan sesuai dengan yang saya alami selama saya bergabung di sini, memang itu adalah isunya Pak, dan saya yakin kalau menggunakan gagasan yang saya buat ini akan menjadi lebih efektif dan profesional dalam sistem perencanaan. Jadi saya belum berangkat ke gagasan. Kira-kira Bu Irma menghadirkan bukti tidak? Bukti dari ini paling iya Bu, kita percaya ada masalah kalau ada bukti, betul nggak? Iya, ini paling saya dari pengalaman kerja saya aja Pak selama bergabung di perencanaan Setda. Nah, kira-kira dari pengalaman itu bisa dibuktikan nggak? Bisa Pak. Mana buktinya?
dari misalkan apa kalau misalkan Oke, bisa ditunjukkan nggak buktinya? Bisa dihadirkan nggak buktinya? Kalau bukti itu kita kan ada asistensi rapat gitu ya Pak ya, dan itu selalu ada koreksi. Jadi mungkin hasil buktinya adalah revisi rapat aja. Ya, ada nggak? Dokumen sih Pak. Iya, ada nggak? Pertanyaannya ada nggak? Ada Pak. Ya, hadirkan nggak? Dihadirkan sih Pak. Saya ada. Maksudnya nggak ada nggak di rancangan? Di rancangan aktualisasinya. Dihadirkan sih Pak nanti bukti-buktinya. Bukan nanti, ada sekarang ini ada. Oh iya. Ada Pak, tapi kalau untuk sekarang saya belum mencantumkannya. Berarti nggak ada. Iya, tapi untuk realitasnya tuh ada gitu. Iya, itu kan. Ya kan saya tanya buktinya ada nggak ada gitu kan. Siapa? Nah, saya tanya kenapa saya nanya sampai pada perlu ada bukti supaya orang yakin. Kenapa saya tanya begitu? Kira-kira terkait dengan nilai yang mana? Nilai yang nilai aneka ya Pak ya? Pasti nilai aneka. Nilai yang mana? Nilai dari nilai akuntabilitas Pak masuk. Indikator yang mana? Indikatornya yang transparan dan jelas, jadi ada ya harus ada jelas. Jadi bicara saja nggak cukup, meskipun saya yakin karena memang itu tugas Bu Firma dan juga pasti diperkuat sama mentornya, tapi alangkah baiknya ada bukti ya, supaya ketika membaca oh iya betul nih kalau bentuk sekarang ini. Dari keempat isu masalah yang teridentifikasi, yang setelah ditapis dengan APKL, isu yang diangkat yaitu adalah belum optimalnya integrasi data pekerjaan antar pegawai yang dikerjakan pada masing-masing komputer terkait pekerjaan bagian perencanaan pada umumnya serta terkait perencanaan pengadaan dan barang jasa pada khususnya. Sehingga gagasan pemecahan isu yang diambil adalah membuat sistem penyimpanan dokumen dan integrasi data berbasis digital melalui penggunaan OneDrive. Sehingga judul aktualisasi yang diambil yaitu upaya peningkatan integrasi dan digitalisasi data dengan OneDrive untuk menunjang perencanaan pengadaan barang dan jasa pada kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kemudian terkait jadwal aktualisasi, yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan atasan terkait penggunaan folder OneDrive. Yang ini meminta izin untuk bertemu dengan mentor. Di sini saya untuk jadwal aktualisasi ada kegiatan. Yang pertama untuk pelaksanaan, untuk konsultasi dan masukan terkait pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kemudian meminta izin dengan atasan karena mentor saya ini sekretaris camat, jadi saya masih punya atasan dari atasan saya lagi. Atasan saya itu Kasubag Perencanaan dan Keuangan, itu juga saya minta izin untuk pelaksanaan. Saya ingatkan lagi bahwa kita ini dalam masa rencana aktualisasi ya, jadi di agenda habituasi, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai aneka. Jadi jawabannya berpusat pada aneka ya. Baik, Pak Indra, kenapa Pak Indra harus menyelesaikan masalah yang ada dan terkait dengan tugas fungsi Pak Indra? Baik, boleh saya jawab langsung Pak? Ya, silakan. Baik, yang pertama terkait penyelesaian permasalahan ini kan terkait integrasi data ya, data antar pegawai. Ini kan terkait usulan pengadaan barang dan jasa. Jadi karena kita sebagai bagian perencanaan itu kan yang berwenang untuk memasukkan data untuk program dan kegiatan itu kan berdasarkan kegiatan usulan dari kan unit-unit kerja yang ada di kecamatan. Nah ini jadi anekanya ya Pak. Baik Pak Indra, betul di pengadaan ada masalah seperti itu, betul ya. Saya juga percaya ya ada masalah seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Pak Indra mau menyelesaikan itu?
Karena memang ini harus diselesaikan karena terkait nilai aneka. Yang pertama ini adalah akuntabilitas, karena jangan sampai nanti pasti kan mungkin terjadi perbedaan ya Pak antara yang diusulkan dengan yang betul di input, nanti kan ada perbedaan. Nah, kalau misalnya kita menyelesaikan masalah ini dengan integrasi data ini, nanti kita kan punya riwayat data, kita punya jejak data apa, misalkan kenapa kok bisa terjadi perbedaan antara usulan hingga nanti dari RKDTA itu kan bisa kita dengan baik begitu. Dan kemudian juga secara kemudahan pekerjaan, jadi kalau ada 3 pegawai, jadi masing-masing kita bisa bekerja dengan lebih cepat begitu. Itu terkait komitmen mutu. Karena pekerjaan bagian perencanaan terkadang Pak ini dibatasi oleh waktunya singkat terkadang untuk kita input dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus meningkatkan di hal tersebut begitu Pak. Dan juga ini sebagai anti korupsi juga kita bertanggung jawab, dan ini keterbukaan juga sih Pak begitu. Ya, pada penyusunan rancangan aktualisasi ini didasarkan atas isu-isu pokok yang muncul pada unit kerja. Saya mendapatkan 3 isu. Saya sudah mengidentifikasikan 3 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses penyusunan dokumen RKA. Lalu yang kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen perencanaan dan keuangan di subbagian perencanaan dan keuangan. Yang ketiga yaitu belum optimalnya proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja di Inspektorat Kabupaten Tangerang. Kemudian dari ketiga isu yang sudah teridentifikasi, saya melakukan analisis statisan isu dengan metode APKL. Gagasan pemecahan isunya pemanfaatan media penyimpanan Google Drive untuk tata kelola arsip dokumen pada subbagian perencanaan dan keuangan Inspektorat Kabupaten Tangerang. Dari rancangan aktualisasi ini, saya melakukan 6 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi terkait tata kelola pengarsipan dokumen perencanaan dan keuangan. Yang kedua, pengumpulan arsip dokumen perencanaan dan keuangan di subbagian perencanaan keuangan. Yang ketiga, pengelompokan arsip dokumen perencanaan dan keuangan. Keempat, penerapan tata kelola sistem pengarsipan dokumen perencanaan dan keuangan. Yang kelima, membuat buku manual mengenai tata cara penyimpanan data dan coba lihat gagasannya apa? Gagasan pemecahan isunya pemanfaatan media penyimpanan Google Drive untuk tata kelola arsip dokumen pada subbagian perencanaan dan keuangan. Oke, isunya mana isunya? Isunya belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen perencanaan dan keuangan di subbagian perencanaan dan keuangan Inspektorat. Optimalnya. Oh, ini pakai itu lagi ya, pakai apa? Pakai setelah ini pakai akar penyebab baik, ada Fishbone. Iya Pak. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya karena tadi di slide awal Pak, kita sering kesulitan dalam mencari dokumen karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, dokumen rentan hilang dan rusak. Jadi saya berinisiatif untuk mengajukan gagasan isu pemanfaatan media penyimpanan online. Tadi bisa dilihatkan di hasil itu Fishbone tadi Bu, yang di WSG. Di Fishbone ya Pak? Itu kan tadi kelihatan. Oke, jadi nanti itu lagi lah. Saya setuju lah ya, saya juga mendukung lah kalau misalkan Ibu membuat Google Drive ya. Oke, coba lihat lagi gagasannya, gagasannya. Iya Pak, gagasan pemecahan isu. Apa lagi? Oke. Nah, saya ingin menggerakkan kepada ada isu. Wah, isu. Ya, isu itu sudah dipelajari kemarin ya, masalah yang dikedepankan. Oke. Nah, bukti adanya masalah itu apa?
Dan bukti. Saya ulangi ya. Adanya masalah Bukti ada masalah di mana, di bagian apa nih? perencanaan dan keuangan, Pak. Oke, saya urutkan ya. Masalah itu ada dapat dilihat dari bukti. Oh, betul ada masalah karena ada buktinya tuh. Kalau masalah terkait ini berarti terkait dengan pekerjaan Ibu Dwi. Nah, bukti ada masalah di pekerjaan Ibu Dwi, Bu Dewi, gitu kan? Itu apa? Kira-kira? Artinya ketika kita mencari dokumen seperti dokumen SPJ atau dokumen perencanaan, kita kesulitan, Pak. Terkadang ada yang terselip atau rusak atau hilang, Pak. Nah, itu kan misalkan rusak atau hilang kan. Sebab tadi itu kurang jelas tuh, kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan arsip dokumen. Atau lebih tepatnya mungkin tadi itu dokumen sering rusak. Ada tuh buktinya, lah dokumen yang rusaknya. Misalkan kayak gitu. Karena kita yakin ada masalah kalau memang ada bukti yang dihadirkan. Ya. Karena bukti yang dihadirkan. Kalau misalkan mencari susah, saat hadirkan buktinya. Ketika mencari Pak Pail yang selama ini butuh waktu berapa lama? Gitu kan? Diharapkan nanti setelah ada berbasis Google Drive ini, di samping tidak hilang, bisa cepat juga untuk cari file. Nah, keinginan saya untuk memperjelas masalah ini kira-kira terkait dengan nilai aneka yang mana? Ingat bahwa yang Ibu lakukan ini adalah pada masa habituasi. Jadi mengimplementasikan nilai-nilai ya, terutama di agenda 2 dan agenda 3. Oke, kalau dikaitkan dengan agenda 2 yang saya tanyakan tadi, memperjelas bukti juga permasalahan itu terkait dengan mata pelatihan yang mana? Kita bisa lihat di agenda kedua, Pak, di komitmen mutu. Untuk efektif nilai komitmen mutu yang bisa saya sampaikan yaitu untuk efektif dan efisien. Kemudian saya juga kan mengusulkan untuk media penyimpanan berbasis online itu merupakan inovatif, Pak. Mata pelatihannya kemana? Nilai dasar yang mana? Nilai dasar. Agenda kedua, Pak, yang komitmen mutu. Agenda kedua komitmen mutu, Ya. Oke. Mengenai kejelasannya, nilai dasar yang mana? Kejelasannya akuntabilitas, Pak. Oke, di akuntabilitas ya. Berdiri ini ada beberapa saran. Kan proses pembuatan atau jadwal rancangan aktualisasi ini kan pendek ya Pak ya, cuman 1 bulan gitu. Iya. Jadi bagi kami ini yang terpenting itu kan konsepnya. Jadi saya menyarankan Ibu Dewi ini tuh membuat pembatasan waktu agar bisa terselesaikan. Seperti misalnya pembatasan waktu untuk sampling aja ini, pembuatan ini kita ambil untuk tahun 2021 saja. Terus kalau ya syukur-syukur bisa dari Januari sampai September. Tapi kalaupun mungkin tidak mencapai bulan itu ya minimal sampai Juni. Yang penting konsepnya, kami itu konsepnya. Yang penting konsepnya dapat kami teruskan gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, untuk format nomoran arsip digital. Untuk proyek ini agar mudah ketika kita membukanya, kita mencari dokumennya itu mungkin
bisa dibuat misalnya tahun, garis miring, street, nomor BKU kan, karena mungkin saya akan menyarankan supaya Bu Dewi itu ngambil dokumen-dokumen yang dari BKU. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan ini untuk sebagai saran Bu Dewi. Itu saja mungkin Pak Nazarudin ya. Pak Nazarudin mau. Dan Bapak Nazarudin SPD selaku coach. Di sini perkenalkan saya Mia Kasati, peserta Laskar Angkatan 28 yang bertugas pada Dinas Inspektorat Kabupaten Tangerang. Saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi berbasis Google Form atas pelayanan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang. Yang pertama itu belum optimalnya penggunaan tempat atau ruang coaching klinik untuk edukasi penyampaian tata cara tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum terselesaikan. Lalu yang kedua isunya yaitu KM. Lalu aspek yang kedua itu aspek material, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas teknologi yang ada. Lalu aspek yang ketiga metode atau cara, yaitu belum optimalnya metode pengumpulan survei kepuasan masyarakat dan masih kurangnya koordinasi dalam penghitungan serta penginputan hasil SKM. Dari hasil analisa menggunakan metode ISG, diketahui bahwa itu yang paling prioritas yaitu belum optimalnya metode pengumpulan survei kepuasan masyarakat. Setelah melewati proses identifikasi isu menggunakan kriteria APKL, Kisbon dan USG, maka didapatkan satu isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan aktualisasi ini, sehingga saya menarik judul dalam penulisannya adalah optimalisasi survei kepuasan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi berbasis Google Form atas pelayanan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Oke, jadi kita sedang berada pada tahap mengimplementasikan nilai-nilai ya yang sudah kita pelajari. Oke, nah terkait dengan itu ya. Ingat ya, terkait dengan itu berarti terkait dengan nilai-nilai tadi. Kenapa Ibu Mia mau menyelesaikan masalah yang ada, terutama yang menyangkut tugas fungsi Ibu Mia? Ya, sebelumnya survei kepuasan masyarakat ini kan sebagai satu nilai dalam PNPRB kemarin Pak. Jadi suatu evidence-nya itu ada nilai indeks kepuasan masyarakat. Jadi kayak penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pak. Jadi ada evidence-nya, yaitu salah satunya survei kepuasan masyarakat. Dalam hal ini saya melihat belum optimalnya karena masih menggunakan kertas. Jadi kalau tamu datang masih saya bagikan kertas. Seperti itu Pak. Jadi lebih ke pelayanan publiknya sih Pak. Kalau misalkan menggunakan handphone masing-masing, jadi datanya bisa langsung ada keluar, yaitu bisa efektif dan efisiennya waktu juga sih Pak dalam pekerjaan. Oke, baik Bu Mia. Nih, kalau Bu Mia diam saja, kira-kira tujuan organisasi terutama di inspektorat terkait dengan tugas yang diberikan kepada Ibu, ya, tugas organisasi yang terkait dengan kepada Ibu itu tercapai nggak? Mungkin tercapai Pak, cuma karena ini saya lebih mengefektifkan waktunya aja agar lebih efektif dan efisien aja sih Pak. Jadi mungkin bisa lebih baik lagi untuk pencapaian suatu tujuannya ini. Oke. Kan tadi ada masalah. Iya Pak. Ya, ada masalah kan? Iya. Kalau masalah ini nggak diselesaikan, berarti kan tujuannya nggak tercapai gitu. Harus itu Pak. Iya kan? Ya berarti Bu Mia ini ya tidak boleh diam saja. Ya, tidak boleh diam saja. Nah, ketika tidak boleh diam saja tuh sudah mulai itu sebenarnya Bu Mia ini didorong oleh
Ya ada yang mendorong dunia, ada satu nilai yang mendorong dunia untuk bergerak nih, nggak boleh diam saja. Nilai yang mana tuh? Nilai dasar yang mana tuh? Akuntabilitas sih Pak, bentuk tanggung jawab saya kepada OPD. Nah, tanggung jawab. Terus apa lagi? Mungkin etika publik, maksud saya komitmen mutu sih Pak. Komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Oke, apa lagi? Terus pelayanan publik tadi Pak, etika publik. Apalagi yang penting tuh ada tuh? Nasionalisme. Nasionalisme. Ada satu lagi yang penting juga tuh, yaitu peduli. Ya. Ya siap. Tadi kan tanggung jawab. Oke, kita tanggung jawab melaksanakan tugas. Saya Pudin Al-Mukarram, alhamdulillah ketemu lagi saya dengan Bapak. Kemarin saya di diklat PKP juga dengan Bapak, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Pak Nazaruddin selaku coach. Siapa? Ada Pak Ibu Mia yang saat itu tugas di kami. Kemudian Bu Mia sendiri yang mudah-mudahan ini pertama barangkali Pak Coach dengan Pak Evaluator ini mohon maaf dan punten sekali barangkali karena emang Bu Mia ini belum hafalnya, belum mahirnya terhadap kancah perpolitikan di inspektorat. Yang pertama dia cara penyampaiannya, yang kedua baru lulus dari kuliah langsung ikut dari CPNS, alhamdulillah hasil. Alhamdulillah. Jadi ini barangkali salah satu faktor pendukung bagaimana dia belum begitu piawai barangkali menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan dituju dalam kegiatan latsar pada kesempatan ini. Itu mohon maklum Pak. Namun demikian Mia ini juga sudah beberapa kali konsul ke saya. Pak izin bagaimana saya mengangkat isu tentang kaitan dengan barcode, istilahnya kepuasan masyarakat di inspektorat terutama dalam pelayanan. Memang Pak betul intinya memang kita tadi belum optimal dalam hal pelayanan atau kepuasan masyarakat ini. Memang kita tingkatnya waktu itu ke desa. Desa itu ketika kita menyampaikan form kepada mereka, ini hadirnya datangnya lambat Pak, beliau balas. Pulang dulu mereka, kompromi dulu mereka, baru mereka isi. Padahal ketika form bentuknya kertas kita berikan kepada desa, ini harus langsung isi. Tapi mereka desa khawatir karena ke inspektorat Pak. Cara ngisinya bagaimana, cara jawabnya bagaimana, begitu. Nah, ini barangkali yang membuat atau dasar Mia untuk mengangkat isu ini seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isu yang saya ambil yang terdapat pada bagian subbagian bantuan hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Ada 5 isu yang menjadi poin utama, yaitu yang pertama belum optimalnya pelaksanaan penyebarluasan informasi hukum, kemudian yang kedua belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk inventarisir arsip digital, yang ketiga belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan konsultasi hukum, yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi hukum. Tadi Bu Anissa menyampaikan isu yang dipilih ya? Ya Pak. Betul ya, isu yang dipilih. Nah ini, lagi ini masalah hukum. Nah. Menarik ya Pak kalau masalah hukum Pak. Iya, kan sering harus memiliki 2 alat bukti. Saya sih kasih sama nih Bu Anissa nih. Belum optimalnya pelaksanaan penyebarluasan informasi hukum. Kira-kira kalau harus menghadirkan buktinya apa yang harus dihadirkan? Bahwa belum optimalnya pelaksanaan penyebaran informasi hukum. Yang izin jawab Pak sebelumnya. Sebelumnya di sini saya mau jelaskan dulu ya Pak terkait isu yang saya angkat ini. Sebetulnya ini masuk tupoksinya itu lebih kepada tupoksi di subbab dokumentasi. Tapi karena jabatan saya selaku penyuluh hukum
yang dimana tugas pokoknya itu melakukan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum. Jadi saya angkat isu ini Pak sebelumnya. Tuh, kemudian belum optimalnya itu karena yang pertama apa Pak, dari awal bukan dari awal ini kira-kira ini bukti nih, masalah bukti ini kira-kira buktinya apa? Eviden kalau bahasa evaluator eviden apa nih? Alat bukti kan? Kalau ya Pak, yang pertama karena saya selaku penyuluh hukum, tapi berhubung kami ini generasi COVID Pak, jadi ya karena kami generasi COVID yang pada saat kami masuk sebetulnya ada tupoksi di Subag Bantuan Hukum itu seperti Kadarkum itu kan termasuk penyuluhan ya Pak. Nah tapi kami belum sempat melakukan kegiatan tersebut karena terhalang oleh kondisi situasi. Bu Anissa, gini, di dalam benak saya ya banyak sekali penafsiran ketika berbicara belum optimalnya pelaksanaan penyebarluasan hukum. Bisa jadi cakupan distribusi penyebaran sebarannya, ya, bisa jadi pemahamannya, ya, atau bisa jadi medianya, bisa jadi tuh, ya, bisa jadi. Kira-kira kalau misalkan saya ingin memperjelas sesuatu, bukan hanya ini saja ya. Ketika ingin memperjelas sesuatu, mesti ingat juga Bu Anissa kan sekarang dalam masa habituasi ya. Nah, habituasi itu kan bagaimana Bu Anissa ini mengimplementasikan nilai-nilai dasar, ya kan? Nilai dasar ASN lah, yang disingkat dengan aneka itu ya. Nah, ketika saya ingin memperjelas sesuatu nih, bukan hanya ini saja nih, ini terkait dengan nilai dasar yang mana? Untuk kegiatan ini mengimplementasikan nilai, kalau menurut hemat saya Pak. Ya, saya ingin memperjelas sesuatu itu masuk ke dalam nilai dasar yang mana? Akuntabilitas mungkin Pak. Jangan pakai mungkin dong, nggak Akuntabilitas sama komitmen mutu Pak. Ya, jadi segala sesuatu itu harus jelas. Di akuntabilitas sudah disebutkan jelas, apalagi terkait dengan tugas Ibu ya. Terima kasih Bapak Coach, Pak Nazarudin, Pak Evaluator, Pak Saifuddin. Ketemu lagi, saya baru beberapa bulan lalu juga diajar sama Bapak di PKP. Bu Anissa yang saya cintai, memang itu udah baru masukan langsung yang cukup baik dari Pak Evaluator, dan saya sepakat sekali kunci utama dalam rangka kita melakukan sesuatu, apalagi kita selaku PNS, itu adalah komunikasi dan koordinasi. Itu poin utama sebelum kita melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Nah, kekaitan dengan perubahan atau rencana perubahan yang mau disusun itu atau yang disusun ini, memang saya juga ingin memperjelas Bapak Ibu, tadi Bu Anissa sudah sampaikan, niat baiknya itu memang diperlukan sekali. Sebetulnya saya dukung penyebarluasan informasi itu penting sekali, apalagi dalam musim-musim yang digitalisasi ini, dan masyarakat juga memerlukan dan sangat antusias memerlukan informasi dari pemerintahan ya, khususnya. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil kegiatan. Sudah Pak, ada 5 saja Pak. Oke, baik, cukup ya. Izin Pak Najar, izin Pak Mentor. Enggak, Pak Saifuddin. Baik Pak Erwin, saya ingin tahu kira-kira apa yang meyakinkan kita bahwa betul ada masalah? Iya Pak, baik Pak. Karena selama saya bekerja di sini selama 6 bulan, saya melihat bahwa data koperasi ini tidak dianalisa Pak. Dianalisa tapi tidak ditindaklanjuti Pak. Maka perlu diadakan analisa berdasarkan sistem pelaporan. Sistem pelaporan ini baru Pak, baru sekitar 3-4 bulan Pak. Jadi masih baru Pak, belum matang Pak. Ulangi lagi. Isu itu kan masalah yang dikedepankan. Iya Pak. Coba lihat isunya.
Ini aja yang atas saja, yang atas melihat. Di atas tadi. Terus yang atasnya. Oke, nih. Kurang optimalnya pemanfaatan pelaporan ekoperasi ekoperasi untuk pengawasan koperasi. Kira-kira nih, apa yang membuat kita yakin atau bukti apalah itulah yang tepat untuk mendukung pernyataan ini? Apa bukti yang sesuai? Buktinya banyak koperasi yang kurang diawasin, Pak. Makanya datanya sedikit sekali koperasi yang melaporkan kepada dinas. Hanya beberapa koperasi, makanya perlu dilakukan ini, Pak. Itu dia, berarti kan terkait dengan data yang memanfaatkan pelaporan ekoperasi ya? Iya, Pak. Nah, kalau di rancangan ada nggak datanya? Nggak apa-apa, jawab kalau ada nggak gitu. Ada, Pak. Ada berapa? Ini, Pak, nomor koperasi seluruhnya ada 662, Pak. Cuman yang aktif ada 376, yang masuk pelaporan ekoperasi baru 112, Pak. Baik. Ada ya? Ada, Pak. Kalau misalkan ada, nah pertanyaan berikutnya, kira-kira yang saya tanyakan ini ya, memperjelas di ini terkait dengan nilai dasar ASN yang mana? Yang tadi Bapak tanya, Pak, ya? Menurut saya yang akuntabilitas, Pak. Karena seorang ASN harus punya integritas, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, Pak. Bertanggung jawab dan juga harus jelas. Salah satu indikatornya kan kejelasan. Iya, Pak. Nah, yang Bapak lakukan juga nih sekarang nih ya. Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saya izin share screen buat presentasinya ya. Sudah terlihat, Pak? Udah. Slide show, Bu. Untuk 3 isu yang saya tampilkan di sini, yang pertama adalah formulir monitoring dan evaluasi sarana permukaan. Boleh Ibu yang terpilihnya aja yang di... Yang terpilihnya saja, baik Pak. Yang terpilih adalah isu yang kedua. Saya memilihnya melalui kriteria APKL. Yang terpilih yang kedua yaitu temuan hasil pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian yang belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi isu yang saya angkat. Dengan gagasan pemecahan isunya, saya terlebih dahulu mencari penyebab isunya melalui diagram fishbone. Di sini ditemukan ada 6 penyebab isu. Nah, dari 6 penyebab isu ini saya melakukan penapisan dengan menggunakan metode USG, dan yang ditemukan dengan peringkat tertinggi adalah karena tidak adanya sistem tracking progress, sehingga temuan-temuan itu seringkali belum di follow up kembali. Dari situ saya mendapatkan gagasan pemecahan isu, yaitu membuat sebuah sistem tracking progress yang tracking progress pemenuhan hasil BINWAS dengan menggunakan Google Spreadsheet yang terintegrasi. Jadi nanti bisa diisi baik oleh pihak sarana kefarmasiannya dan bisa juga dilihat oleh tim dinas kesehatan. Jadi nanti masalah itu kita dapatkan dari fakta atau bukti. Kemudian isu yang kita dapatkan itu dari analisis, sepakat nggak? Oke. Kalau sepakat, kalau misalkan dari isu itu diangkat, berarti ada bukti yang mendukung adanya isu itu. Kira-kira bukti yang relevan dengan isu yang diangkat Bu Melda itu apa? Buktinya berarti ada isunya mana, coba lihat. Nah itu stop. Berdasarkan apa ada APKL. Oke.
isinya kan semua hasil pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian yang belum ditindaklanjuti. Tapi kalau buktinya datanya Pak, data sarana-sarana kefarmasian yang temuannya belum ditindaklanjuti. Oke, berarti kalau di sini kan temuan hasil pembinaan pengawasan sarana kefarmasian belum ditindaklanjuti. Ada temuan, ya, dan juga ada tindak lanjut, betul nggak? Nah, kira-kira Ibu menghadirkan datanya nggak di rancangan? Temuannya berapa yang kita ditindaklanjuti? Itu berapa? Nggak, belum. Ada yang sudah ditindaklanjuti? Ada yang sudah ditindaklanjuti. Nah, berarti kan perlu ada penyelesaian kalimat berarti ya. Semua hasil pembinaan dan pengawasan binwas sarana kefarmasian belum ditindaklanjuti. Kalau belum ditindaklanjuti berarti sama sekali belum ada. Tapi sebenarnya ada. Tapi ada yang belum gitu ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti ini bisa diperbaiki. Sebenarnya yang ingin saya perjelas sebenarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya saya ingin menyampaikan ini Mbak Melda ini cukup sangat membantu ya Pak ya, sangat membantu di seksi saya dalam kegiatannya sehari-hari, dan ketika mengusulkan tentang terkait optimalisasi tindak lanjut temuan binwas kami ini terus terang saya sangat welcome sekali, karena memang di kami itu ada binwas dari intern kami dari Binwas dan ada juga yang dari Balai POM. Nah, memang ada yang langsung ditindaklanjuti dari Balai POM itu dengan sarana yang sama dengan kami gitu. Nah, mungkin ini Mbak Melda memang ingin ada kejelasan dari masing-masing temuan tersebut, dan ada tindak lanjutnya. Mungkin karena kondisi pandemi inilah yang akhirnya membuat memang tidak terlaksanakan, dan luar biasa memang Mbak Melda ini bisa membuat mencetuskan idenya tentang optimalisasi ini. Tadi saya ingin menambahkan saja bahwa inginnya ada reminder dari sistem ini gitu. Jadi sudah terbuat tapi bisa ada remindernya. Jadi kita kan kadang kalau sudah banyak pekerjaan tuh suka agak lupa. Itu aja sih kalau dari saya ya. Dan saya juga menunggu hasilnya bisa diterapkan di seksi saya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Marita Nilawati, ada dua menti di sini. Yang tadi udah selesai Ibu Melda, dan sekarang ada Bu Mayang. Bu Mayang, presentasinya nanti cukup perkenalan, setelah itu langsung ke isu terpilih ya, dan akhirnya gagasan, setelah itu adalah rangkaian rancangan aktualisasi. Pak Saipudin sebagai evaluator siap memberi catatan yang dilakukan oleh Bu Mayang. Silakan Bu Mayang presentasinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saipudin selaku evaluator, yang saya hormati Bapak Nazarudin selaku coach, dan Bu Marita selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Mengkirana Chandra, peserta laksar CPNS 828, kelompok 4, A1 Substansi Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya, yaitu dengan judul Optimalisasi Pengusulan Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan dengan menggunakan sistem digital berbasis aplikasi Google atau Google Spreadsheet di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kemudian selama bekerja sebagai staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, khususnya di seksi kefarmasian dan pertukaran kesehatan. Yang terpilihnya aja Bu ya, dibaca ya. Langsung terpilih. Baik Pak. Dijelaskan. Berikutnya proses pengusulan rencana kebutuhan alat kesehatan khusus Kota Tangerang. Isu ini terpilih karena yang pertama dari segi aktual yang terjadi di seksi kefarmasian dan pertukaran kesehatan Kota Tangerang dan belum ada solusinya. Kemudian untuk problematik belum efektifnya proses usulan ini menyebabkan kesulitan staf dalam merekapitulasi dan mengevaluasi usulan kesehatan. Kemudian dari segi kelayakannya sudah jelas bahwa alat kesehatan ini digunakan sebagai penunjang pemeriksaan masyarakat di puskesmas. Kemudian dari segi layaknya, isu ini berkaitan dengan pelayanan publik dan anggaran pemerintah. Dari hasil isu belum efektifnya proses pengusulan rencana kebutuhan, kemudian dilakukan analisis diskon. Jadi yang saya tanyakan nanti ini akan berkaitan dengan aktuasi penerapan nilai-nilai.
yang saat ini menurut plan itu pakai akronim aneka. Tapi ada lagi nanti menjadi berakhlak. Jadi kita tunggu saja nanti kebijakannya. Baik. Bu Mayang. Iya, Bapak. Kenapa Ibu Mayang ingin melakukan perbaikan atau ingin melakukan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam tugas Ibu Mayang? Iya. Jadi begini Pak, berdasarkan dari pekerjaan selama ini, saya mengambil isu ini karena memang pengusulan di Dinas Kesehatan itu masih menggunakan surat, sedangkan puskesmas di sini ada 38 puskesmas, dan ini sangat menyulitkan dalam proses rekapitulasi dan evaluasi Pak. Jika proses rekapitulasi dan evaluasi sulit dilakukan. Oke, Mayang. Saya paham. Kalau misalkan ada lagi masalah yang lainnya, Ibu Mayang mau menyelesaikannya? Mau Pak. Ya, kenapa mau? Ini merupakan salah satu tekad bahwa saya sebagai ASN harus siap sedia untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan solusi, yaitu mencari solusi dari setiap problem yang ada di Dinas Kesehatan, Pak. Khususnya di seksi kefarmasian dan perikanan kesehatan. Kaitkan juga dengan nilainya. Saya tanyakan kata saya juga tadi. Kaitkan dengan nilainya. Untuk nilainya nilai akuntabilitas. Yang pertama itu merupakan tanggung jawab Bapak, tanggung jawab saya. Kemudian untuk nasionalisme itu merupakan kalau peduli ini terkait dengan nilai dasar yang mana? Untuk peduli sendiri bisa masuk ke dalam etika publik Bapak, di mana kita harus peduli dengan lingkungan dan publik masyarakat. Oke, apa lagi? Kemudian selain itu dimasukkan ke dalam nilai anti korupsi juga bisa peduli. Oke. Baik, anti korupsi bisa ya? Iya. Bahkan anti korupsi ini terutama yang korupsi itu menjadi extraordinary crime ya. Iya, extraordinary crime. Jadi ini kejahatan yang luar biasa. Tapi ingat, bukan hanya saja kepada orang yang memakan uang yang nggak benar, orang yang nggak peduli itu kan. Orang yang, secara etimologi kan, Ibu saya masih ingat nggak arti korupsi itu? Korupsi itu mengambil hak yang bukan seharusnya dia milik kita. Terus apa lagi secara bahasa itu artinya apa korupsi itu? Adalah bentuk kepedulian Pak Mayang atas masalah kami selama ini, dan ini sangat membantu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Saifuddin ke-10 masih buka ya? Juga. Oke, ke-10 coach saya sudah dikasih masukan semua, dan intisarinya adalah bahwa pelatihan ini pembentukan karakter. Oleh karena itu kita mendorong ke arah sana inovasinya atau ide kreatifnya sebagai kendaraan agar bisa melakukan aktualisasi, pada intinya adalah bagaimana karakter terbentuk. Oleh karena itu semua peserta, Bu Mayang dan juga Bu Marita yang ada 2 orang mentinya di sini ya, kami memohon, kami mengharapkan bahwa pembinaan di samping teknis juga karakter adalah paling utama yang kita bentuk ya, sehingga pada akhirnya kita menghasilkan para aparatur ASN yang memiliki karakter yang kuat, sehingga masa depan yang kita hadapi semakin kompleks itu akan bisa dihadapi bersama. Terima kasih. Karena ini terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Bu Marita sebagai mentor, sampai ketemu nanti di sesi terakhir, yaitu seminar laporan aktualisasi. Bu Mayang silakan tutup presentasinya. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak Saifuddin, Bu Marita, dan Pak Nazarudin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.